Selamat datang di video ini. Tiongkok sekali lagi memikat perhatian dunia dengan menampilkan beberapa teknologi militer tercanggih. Bintang pertunjukan kali ini adalah konsep pesawat tempur generasi ke-6 Tiongkok yang menakjubkan, pertama kali diluncurkan sebagai tiruan pada tahun 2022. Pesawat tempur generasi ke-6 tersebut telah kembali ke Zhuhai dengan lebih banyak intrik di sekitarnya. Ini bukan sekadar jet siluman biasa. Mokup ini mewakili lompatan menuju masa depan pertempuran udara, mengisyaratkan generasi pesawat berikutnya yang bisa membentuk ulang langit seperti yang kita kenal. Mari kita bicara tentang desainnya. Konsep pesawat tempur ini memiliki bingkai ramping yang tampak hampir seperti alien, dengan kontur tersembunyi dan sudut tajam. Sayap berbentuk delta tanpa ekor menunjukkan kelincahan dan kemampuan penghindaran radar, sementara badan pesawat yang memanjang tampak siap menampung avionik dan persenjataan canggih. Segala sesuatu tentang desain ini mengisyaratkan tujuan utama Tiongkok, siluman dan kemampuan manuver yang tak tertandingi. Jadi, apa sebenarnya pesawat generasi ke-6? Tidak seperti generasi kelima saat ini, seperti J-20 dan F-35, generasi berikutnya tidak hanya mengandalkan kecepatan dan siluman. Kita berbicara tentang integrasi kecerdasan buatan, perang siber, peperangan elektronik, dan bahkan potensi senjata energi terarah. Mokup Tiongkok mengisyaratkan bahwa pesawat tempur generasi ke-6 mereka dapat beroperasi dalam mode berawak, tak berawak, dan otonom, sehingga memberikan kemampuan untuk beradaptasi dengan berbagai misi. Bayangkan sebuah pesawat tempur yang bukan hanya jet mandiri, tetapi juga senjata super berjaringan yang terhubung secara mulus dengan stasiun darat, drone, dan perangkat lainnya secara real-time. Hal ini bisa berarti medan pertempuran di masa depan akan didominasi oleh ekosistem udara, di mana jet-jet ini mengoordinasikan serangan, pertahanan, dan pengintaian secara bersamaan. Dibandingkan dengan pesawat tempur generasi kelima saat ini, jet generasi ke-6 akan menjadi pembangkit listrik multiperan, unggul dalam penghindaran radar, intersepsi jarak jauh, operasi di ketinggian tinggi, dan peningkatan keserbagunaan. Mokup yang dipamerkan tahun ini tampaknya menunjukkan kemampuan tersebut, menghadirkan desain yang tidak hanya tentang kecepatan tetapi juga kesiapan multimisi. Jika Anda ingat, konsep ini pertama kali membuat heboh di Zhuhai Air Show 2022. Bertahun-tahun kemudian, desain ini kembali muncul dengan tampilan lebih halus, mencerminkan kemajuan Tiongkok dan masukan yang dikumpulkan sejak debutnya. Kesinambungan dari tahun 2022 hingga 2024 menunjukkan bahwa Tiongkok terus mengembangkan desain ini, semakin mendekati impian mereka untuk masa depan pertempuran udara. Namun, Tiongkok tidak sendirian dalam perlombaan ini. Amerika Serikat dan negara lain juga mengembangkan konsep pesawat generasi ke-6, menandai perlombaan global untuk superioritas udara yang belum pernah terlihat sebelumnya. Ambisi Tiongkok jelas, ini bukan hanya soal pertahanan, tetapi menjadi kekuatan dominan dalam inovasi militer. Konsep pesawat tempur generasi ke-6 Tiongkok yang dipamerkan di Zhuhai 2024 lebih dari sekadar tiruan. Konsep ini merupakan pernyataan berani, perwujudan komitmen Tiongkok untuk mendefinisikan ulang kekuatan udara dengan adaptasi, keserbagunaan, dan teknologi siluman mutakhir. Perlombaan menuju angkasa semakin memanas, dan dengan setiap kemajuan, masa depan pertempuran udara semakin dekat. Sebelum melanjutkan lebih jauh, beritahu kami apakah Anda menyukai videonya. Jika ya, silakan klik suka dan bagikan, dan mari kita lanjutkan. Sekarang kita beralih ke berita lainnya. Kapal Tiongkok berbobot 5.000 ton yang baru diluncurkan tidak dipersenjatai namun memiliki kemampuan yang cukup untuk membuat kapal selam nuklir Amerika berebut ke segala arah. Dalam video ini, kita akan melihat lebih dekat perkembangan luar biasa ini. Kapal selam nuklir sering dianggap sebagai salah satu komponen militer yang paling tangguh. Pasukan serangan nuklir dihargai karena kemampuan siluman mereka dan kesulitan dalam mendeteksi mereka untuk melawan ancaman yang mereka timbulkan. Banyak negara telah secara aktif mengembangkan langkah-langkah perang anti kapal selam seperti pesawat khusus dan kapal perang yang tujuannya secara efektif melacak dan menghalangi kapal-kapal kuat ini. Tiongkok meluncurkan kapal katamaran berbobot 5.000 ton yang mengesankan.
Meskipun tidak membawa persenjataan, kemampuannya cukup untuk menghalangi kapal selam nuklir, menjadikannya kemajuan yang signifikan dalam pertahanan maritim Tiongkok. Kapal yang sering disebut pemburu hantu, ini unik karena dapat memonitor target siluman dengan cermat, sehingga memaksa kapal selam nuklir untuk memikirkan kembali strategi mereka bahkan tanpa melepaskan tembakan. Mengapa kapal baru ini menimbulkan kekhawatiran bagi kapal selam nuklir AS? Jawabannya terletak pada teknologi mutakhir kapal yang secara resmi dikenal sebagai kapal pengawas lautan tipe 927. Kapal penelitian hidroakustik ini mewakili lompatan ke depan dalam kemampuan Angkatan Laut Tiongkok yang pertama kali dimulai pada tahun 2017. Tujuan utama tipe 927 adalah untuk melacak dan mendeteksi kapal selam, sehingga meningkatkan kemampuan deteksi anti kapal selam Tiongkok secara signifikan seiring berkembangnya teknologi kapal selam secara global. AS juga telah banyak berinvestasi dalam meningkatkan kemampuan bawah airnya. Pada tahun 1980-an dan 1990-an, AS mengembangkan beberapa kapal penelitian hidroakustik tingkat lanjut, termasuk USS Perfection yang terkenal dilengkapi dengan sistem sonar pasif yang canggih. USS Perfection dapat secara akurat mendeteksi tanda akustik di bawah air, menjadikannya salah satu kapal anti-kapal selam terkemuka pada masanya. Menariknya, USS Perfection tidak hanya terbatas pada kapal Amerika saja. Perairan yang dilaluinya di Laut Cina Selatan melakukan operasi pengawasan untuk melacak kapal selam nuklir Tiongkok. Hal ini menyebabkan insiden terkenal di mana 5 kapal penegak hukum Angkatan Laut Tiongkok mencegat USS Perfection, menandai apa yang disebut insiden kesempurnaan. Pertemuan ini menekankan pentingnya kesadaran strategis bawah air kepada militer Tiongkok dan mendorong pengembangan kapal hidroakustik skala besar seperti tipe 927. Seberapa kuat kapal tipe 927 buatan Tiongkok ini? Kapal ini mengingatkan pada katamaran dengan desain kira-kira panjang 90 meter dan lebar 30 meter, dengan perpindahan muatan penuh berbobot 5.000 ton dan kecepatan maksimum 12 knot. Desain katamaran memungkinkan stabilitas yang lebih besar bahkan dalam kondisi laut yang buruk, memastikan pengoperasian yang andal selama misi. Tipe 927 dilengkapi dengan sistem propulsi listrik terintegrasi canggih yang memanfaatkan mesin diesel yang menggerakkan generator untuk memutar motor penggerak. Sistem ini membatasi kecepatan tertinggi kapal hingga 12 knot, namun secara signifikan mengurangi kebisingan, yang penting untuk deteksi anti kapal selam. Kebisingan yang berlebihan dapat membahayakan presisi sistem sonar dan bahkan mengungkap posisi kapal, sehingga menjadikan siluman sebagai prioritas. Untuk mendeteksi kapal selam nuklir secara efektif, tipe 927 dilengkapi dengan susunan sonar pasif yang dipasang di bagian belakang kapal. Sistem sonar ini dapat digunakan untuk memantau pergerakan kendaraan di bawah air secara terus-menerus melintasi area yang luas. Laporan menunjukkan bahwa kapal tersebut dilengkapi dengan sistem sonar CI dengan jangkauan yang jauh, serta rangkaian penerima yang didukung oleh kabel sonar dengan panjang berkisar antara 1.500 hingga 1.800 meter. Kapal ini mampu mendeteksi kapal selam hingga kedalaman 450 meter. Sistem elektronik di dalamnya memungkinkan perekaman dan pelacakan kapal selam yang terdeteksi secara real-time. Tipe 927 menggunakan sonar pasif dan aktif untuk deteksi. Sonar pasif memonitor sinyal akustik yang dipancarkan oleh target bawah air secara real-time, sementara sonar aktif meningkatkan jangkauan dan akurasi pencarian dengan mengirimkan sinyal suara. Meskipun sonar aktif memiliki kinerja deteksi yang lebih kuat, metode ini memiliki risiko mengekspos lokasi kapal. Paparan yang tidak disengaja dapat menimbulkan implikasi yang parah. Selain itu, tipe 927 dilengkapi dengan avionik canggih, termasuk sistem komunikasi tautan data yang dengan cepat mengirimkan informasi yang terdeteksi ke platform darat, kapal fregat, dan kapal perusak. Unit-unit ini kemudian dapat dibentuk untuk melacak kapal selam nuklir tersebut. Target yang terendam menimbulkan ancaman nyata bagi kapal selam nuklir bahkan jika tipe 927 sendiri tidak dipersenjatai. Terlebih lagi,
Dek kapal dilengkapi dengan helipad yang memungkinkannya membawa helikopter anti kapal selam bersenjata untuk meningkatkan kemampuannya. Kehadiran tipe 927 telah secara substansial memperkuat Angkatan Pertahanan Maritim Tiongkok. Meskipun secara teknis merupakan kapal tambahan, perannya sangat penting bagi Angkatan Laut Tiongkok. Beberapa pakar militer bahkan menyamakan nilainya dengan kapal perusak tipe 055 yang tangguh. Dengan tipe 927 yang berpatroli di perairan Tiongkok, hanya sedikit negara yang berani melanggar batas maritim Tiongkok. Selain mendeteksi kapal selam nuklir, tipe 927 dapat digunakan dalam proyek penelitian bawah air lainnya. Sistem sonarnya dapat memetakan dasar laut dan mengukur suhu serta salinitas bawah air secara akurat, memberikan data berharga untuk penelitian kelautan. Kemampuan ini tidak hanya memperkuat kehadiran militer Tiongkok tetapi juga memberikan kontribusi signifikan terhadap penelitian oseanografi. Data ini membantu meningkatkan pemahaman tentang lingkungan laut, arus laut, dan topografi bawah laut. Selain kemampuannya saat ini, tipe 927 berfungsi sebagai platform untuk kemajuan teknologi di masa depan. Desain modular kapal memungkinkannya untuk dengan mudah ditingkatkan dengan sensor dan peralatan baru selama tetap berada di ujung tombak deteksi bawah air. Misalnya, Angkatan Laut Tiongkok berpotensi mengintegrasikan algoritma kecerdasan buatan (KI) ke dalam sistem pemrosesan sonar untuk meningkatkan identifikasi dan klasifikasi target bawah air. Kemajuan tersebut dapat mengurangi kesalahan manusia, meningkatkan akurasi deteksi, dan menyederhanakan operasi, menjadikan kapal ini aset yang lebih tangguh. Perannya dalam pertahanan bawah air juga meluas hingga mendukung aset angkatan laut lainnya. Ia dapat bekerja sama dengan kapal permukaan, pesawat terbang, dan kendaraan bawah air tak berawak, UUV, untuk membentuk jaringan pengawasan dan pertahanan terpadu. Pendekatan kolaboratif ini memastikan bahwa deteksi dan pelacakan kapal selam musuh dilakukan dengan efisiensi tinggi dan redundansi, membuat musuh mempunyai sedikit pilihan untuk menghindari pemantauan. Kemampuan kapal untuk berkoordinasi dengan UUV sangat penting. UUV dapat dikerahkan untuk memasuki area yang terlalu berisiko bagi kapal berawak atau untuk melakukan operasi rahasia yang melengkapi aktivitas pengawasan tipe 927 yang lebih luas. Sinergi antara sistem berawak dan tak berawak menyoroti semakin besarnya penekanan Tiongkok pada penggunaan teknologi untuk menciptakan infrastruktur pertahanan yang berlapis dan tangguh. Meskipun tipe 927 baru saja memasuki layanan, kapal ini sudah memainkan peran penting dalam menjaga perairan teritorial Tiongkok. Kontribusinya melampaui kebutuhan militer mendesak dengan bertindak sebagai platform penelitian ilmiah. Kapal ini membantu mengumpulkan data oseanografi penting, yang tidak hanya berguna untuk kepentingan militer tetapi juga memiliki penerapan lebih luas dalam pengelolaan sumber daya, pemantauan lingkungan, dan kesiapsiagaan bencana. Melihat ke depan, kemungkinan besar Tiongkok akan terus mengembangkan kapal dan teknologi seperti tipe 927 untuk menjamin keamanan wilayah dan batas maritimnya. Ketika Tiongkok berupaya memperluas pengaruhnya dan melindungi kepentingannya di Laut Cina Selatan dan sekitarnya, tipe 927 hanya mewakili satu bagian dari strategi canggih yang lebih besar. Pengembangan kapal seperti tipe 927 mengedepankan komitmen Tiongkok untuk memajukan kemampuan angkatan lautnya guna menghadapi tantangan saat ini dan masa depan. Dalam menghadapi meningkatnya ketegangan maritim, Tiongkok semakin mengandalkan solusi berbasis teknologi untuk meningkatkan keamanan maritimnya. Tipe 927 adalah bukti pendekatan ini, menunjukkan integrasi penelitian dan pengembangan mutakhir ke dalam aplikasi militer praktis. Seiring semakin banyaknya kapal serupa yang memasuki layanan, kemampuan Tiongkok untuk memantau, mengontrol, dan mempertahankan domain maritimnya akan semakin kuat. Bagaimana pendapat Anda mengenai video ini? Jika Anda punya pendapat, silahkan tuliskan pendapat Anda pada bagian komentarnya. Dan jika Anda suka dengan video ini, silahkan klik like dan subscribe. Dengan begitu kami akan membuat video lainnya untuk Anda semua. Terima kasih dan sekian dulu, dan sampai jumpa di video berikutnya.